ditebus dari kesia-siaan. Refleksi pagi 2182. Apa hal yang harus diketahui dan diyakini oleh setiap orang percaya? Mari lihat 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara-saudara, dari cara hidup yang sia-sia dan tanpa harapan, orang percaya telah ditebus oleh darah Kristus yang mahal, yang melebihi segala harta duniawi. Dari milik iblis, orang percaya menjadi milik Allah. Inilah anugerah terbesar yang diterima oleh orang percaya. Saudara-saudara, melalui darah Kristus yang sangat berharga, cara hidup kita sebagai orang percaya telah diubahkan menjadi cara hidup yang bermakna. Kalau dulu cara hidup kita dipenuhi dengan sikap egois, sombong, sok kuasa, halalkan segala cara, korupsi, politik uang, represif, serta tindakan dosa lainnya, maka seharusnya sekarang tidak lagi. Penebusan Kristus terwujud dalam hidup kita melalui perubahan cara hidup kita. Hanya saja kita masih saja sering jatuh dan mengikuti cara hidup lama kita. Oleh sebab itu, marilah kita selalu mawas diri dan selalu hidup dalam pertobatan di dalam darah penebusan Kristus. Marilah kita menjalani cara hidup baru yang memuliakan Tuhan. Dipilih sebelum dunia dijadikan. Refleksi pagi 2183. Yesus Kristus telah dipilih Allah Bapa dari semula untuk melakukan karya penebusan di atas kayu salib. Mari lihat penegasan di 1 Petrus 1 ayat 20. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Saudara-saudara, penegasan Rasul Petrus tentang Yesus Kristus itu disampaikan juga oleh Rasul Yohanes di Yohanes 1 ayat 1 dan 2. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Yesus Kristus memang telah bersama dengan Allah sebelum dunia dijadikan, karena Yesus Kristus Sang Firman adalah Allah. Ialah Allah yang telah menjadi manusia. Saudara-saudara, pada waktu yang ditentukan Allah, Yesus Kristus Sang Firman itu menjadi manusia, seperti yang dinyatakan di Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Itulah sebabnya darah Kristus yang tercurah di kayu salib untuk karya penebusan itu adalah darah yang mahal, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Untuk manusia berdosa seperti kita inilah Yesus Kristus rela mati. Oleh karena itu, marilah kita terus hidup di dalam iman pada karya penebusan Yesus Kristus. Jangan goyah.
percaya pada kebangkitan Kristus. Refleksi pagi 2184. Apa peran Kristus bagi umatnya? Rasul Petrus menjelaskannya di 1 Petrus 1 ayat 21. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Saudara-saudara, jemaat Tuhan di masa perjanjian baru yang hidup di masa dulu, sekarang dan yang akan datang adalah jemaat zaman akhir yang mendapat anugerah berupa kesempatan untuk percaya pada Allah melalui karya penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Hanya melalui kebangkitan Kristus sajalah iman dan pengharapan orang percaya bisa tertuju kepada Allah. Inilah dasar iman Kristiani. Saudara-saudara, kekristenan memang hanya berdasarkan iman pada kebangkitan Kristus. Inilah dasar pengharapan yang harus dipegang teguh oleh setiap orang percaya. Pengharapan dalam Yesus Kristus itu memang seperti jangkar atau sauh yang kuat, seperti Ibrani 6 ayat 19 dan 20. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Hanya melalui Yesus Kristus sajalah kita bisa datang ke hadirat Allah yang Maha Kudus. Karena itu, di tengah berbagai tantangan kehidupan, tetaplah arahkan pengharapan kita pada kebangkitan Yesus Kristus. Tetaplah percaya walau banyak tantangan.